Halo semuanya, coba deh pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya rasa dari rumah? Ini bukan sekedar makanan ya, tapi sebuah rasa otentik yang bisa langsung bawa kita pulang cuma dalam satu gigitan. Nah kali ini kita bakal ikut sebuah pencarian seru untuk menemukan dan ibaratnya membotolkan rasa itu. Kedengerannya emang puitis banget ya pertanyaannya, tapi ini adalah tantangan beneran loh. Gimana caranya kita menangkap esensi sebuah kota, semua kenangan dan jiwanya, terus kita bawa ke tempat lain? Nah, inilah misi yang diemban sama satu orang khusus untuk sebuah festival besar yang bakal datang. Oke, kita kenalan dulu yuk sama pahlawan kita. Namanya Pak D. Galtung. Waktu beliau mudik ke kampung halamannya di Kuto Arjo, ternyata beliau gak cuma pulang buat santai-santai. Beliau ini punya misi yang sangat spesifik. Dan tentunya lezat. Jadi, perjalanan ini bukan sekedar mudik biasa. Ini adalah misi pengintaian untuk Festiku 2026. Sebuah acara budaya yang besar banget. Tujuannya, buat membawa cita rasa asli Kuto Arjo langsung ke jantung ibu kota, Jakarta. Dan perintahnya ini, wah, bukan sekedar saran, tapi datang langsung dari ketua umum festivalnya. Misinya sangat jelas dan resmi. Harus icip-icip. Dari sinilah pencarian kuliner Pak De Galtung dimulai untuk menemukan yang terbaik dari yang terbaik. Misinya ini dimulai dengan cara yang unik banget, nggak terduga sama sekali, yaitu lewat sebuah kiriman sebelum subuh. Ini bukan dokumen rahasia, tapi semacam pengarahan rasa yang diantar langsung ke depan pintu kamarnya. Pas dibuka, isi kotaknya itu, wah, kayak harta karun jajanan pasar tradisional. Ada klorot yang manis dan bentuknya unik, ada sengkulun yang kenyal, ada wewetu dan galundeng. Ini rasa-rasa yang hampir mustahil loh ditemuin barengan di Jakarta. Setiap gigitan itu jadi petunjuk awal misinya. Dan ternyata, nih sarapan ini bukan cuma soal perut kenyang aja. Ini adalah cicipan dari tema inti festivalnya, yaitu mendukung UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, biar bisa naik kelas dan go global. Jadi, setiap kue itu adalah bukti semangat wirausaha orang Kuto Arjo. Oke, dari pagi pencarian berlanjut sampai sore. Sebuah jalan-jalan santai membawa Pak De Galtung ke sebuah pusat kuliner lokal. Di sanalah beliau mengalami sebuah pertemuan yang bisa dibilang pahit manis dengan sebuah legenda. Jadi, Pak De memesan wedang ronde yang katanya legendaris itu. Tapi pas dicoba, ada sedikit rasa kecewa. Kuahnya sih hangat, isiannya juga ada. Tapi sihirnya ya, jiwa dari resep asli Mbok Idah yang sudah wafat bertahun-tahun lalu, rasanya kok nggak sepenuhnya diwariskan? Momen ini nih yang bikin Pak D jadi merenung. Beliau sadar masalahnya seringkali bukan persaingan, tapi kaderisasi, alias kegagalan regenerasi. Ini tantangan besar dalam mewariskan warisan kuliner. Gimana caranya biar jiwa sebuah resep tetap hidup dari generasi ke generasi? Ini jadi bikin kita mikir juga kan? Emangnya rasa itu beneran bisa diwarisin gak sih? Atau jangan-jangan resep itu cuma sekumpulan instruksi, tapi ada sentuhan tak kasat mata yang bisa hilang selamanya? Nah, tur kuliner ini jadi refleksi mendalam soal budaya dan warisan. Tapi ya gitu deh, namanya juga pencarian. Pas satu rasa agak mengecewakan, tiba-tiba muncul rasa lain yang justru sempurna. Dari sebuah tenda sederhana di pinggir jalan. Bener kata orang, kadang harta karun terbaik itu ada di tempat yang paling sederhana. Apa itu? Geblek, masih panas, baru banget diangkat dari wajan. Orang sini bilang panas kinyis-kinyis. Gigitan yang renyah dan gurih itu nggak cuman enak, tapi langsung memicu kenangan masa kecil Pak D tentang jajanan serupa yang sekarang udah langka banget. Sebuah rasa yang nyambungin masa lalu dan masa kini. Lanjut lagi penemuannya sampai ke debat klasik warga lokal. Siapa sangka ya, minuman sesimpel dawet aja punya sejarah persaingan dan fans fanatiknya sendiri. Pak D menemukan dawet Rowo Bayem yang digambarkan dengan istilah lama, ngelenyem, lembut dan kaya. Sebuah rasa otentik yang masih bertahan sampai sekarang. Oke, sekarang kita sampai di misi terakhir. Dan ini mungkin yang paling krusial, yaitu menemukan hidangan mie Kuto Arjo yang paling definitif, yang biasa disebut bakmi Torjo, dan memberikannya ujian yang paling berat. Idenya tuh bener-bener brilian. Jadi gini, mie-nya itu nggak cukup enak pas dimakan di Kuto Arjo aja. Mie itu harus bisa selamat dalam perjalanan berjam-jam ke Jakarta dan rasanya harus tetap lezat pas dicicipi besok paginya. Gila kan tesnya. Kira-kira rasanya bisa melakukan perjalanan sejauh itu nggak ya? Dan hasilnya sukses besar.
Vonis akhirnya datang dari putranya Pak D sendiri yang bilang mie itu nggak ada tandingannya di seluruh Jabodetabek bahkan setelah perjalanan panjang. Akhirnya ramuan ajaibnya ditemukan. Bakmi Cokroyasan lolos ujian. Nah, setelah semua data kuliner ini terkumpul, misi Padi Galtung bisa dibilang hampir tuntas. Semua rasa dan pengalaman yang berbeda-beda ini sekarang siap disatukan untuk satu acara besar. Dan inilah dia para juara dari pencarian rasa ini, menu-menu andalan yang bakal mewakili jiwa Kuto Arjo di festival nanti. Dari klorot yang manis, geblek yang gurih, sampai bakmi yang legendaris. Setiap item ini punya ceritanya masing-masing. Karena pada akhirnya ini semua tuh intinya satu. Buat Pak D dan para penyelenggara, festival ini bukan cuma soal makanan. Ini tentang menggunakan rasa untuk menceritakan kisah sebuah kampung halaman kepada mereka yang merindukannya. Para perantau yang jauh dari rumah. Dan sebagai penutup, Pak D Galtung kasih semacam undangan yang asik banget nih. Kata beliau, bersiaplah merugi kalau panjenengan sampai nggak datang di hajatan festiku. Ini sebuah janji bahwa datang ke festival adalah cara untuk terhubung kembali dan kalau dilewatkan ya berarti kehilangan sepotong rasa dari rumah. Kita tutup dengan ini ya. Pencarian spesifik dari Pak D Galtung ini kan sebenarnya nyambung banget sama perasaan universal yang kita semua pasti ngerti. Jadi sekarang pertanyaannya buat Anda, rasa apa, aroma apa, atau hidangan apa yang bisa langsung membawa Anda pulang?